Shalom, jumpa lagi dalam program GKM Menyapa. Kami hamba Tuhan menyapa jemaat yang ada di rumah. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kekuatan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami saat ini yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sapalah kami supaya kami mendapatkan kekuatan dan penghiburan untuk menjalani hidup yang tidak mudah ini. Kami berdoa demi Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Mari kita membuka Alkitab dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, pernahkah saudara khawatir? Iya, tentu pernah khawatir. Dalam situasi normal, kita pernah khawatir, apalagi dalam anomali situasi seperti saat ini. Kita pasti pernah khawatir. Beberapa waktu yang lalu, kakak saya telepon. Dia menelpon di saat saya sudah tidur nyenyak. Saya bangun, saya lihat jam di handphone saya menunjukkan pukul 12.30 malam. Berarti di tempatnya sudah pukul 3 subuh. Saudara, waktu itu dia menanyakan kabar keluarga di tempat ini. Dia bertanya-tanya banyak hal dan saya sampai tidak bisa menjawab. Saya hanya katakan, sudah jangan khawatir, tidur saja dulu. Besok saja kita lanjutkan pembicaraan ini dan mungkin jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan ini ada nanti besok. Dia mengiyakan dan dia mematikan handphone. Dan saya bisa kembali untuk tidur. Saya mencoba untuk kembali tidur, putar kanan, putar kiri, tetapi tetap tidak bisa tidur. Saya yang jadinya kesulitan tidur. Saudara, saya mengingat ayat firman Tuhan yang kita baca ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya berhenti pada kalimat, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu artinya apa? Artinya Allah yang menciptakan dunia ini, Dia adalah Allah juga yang memelihara. Dia tidak meninggalkan ciptaannya. Dia adalah Allah yang mengontrol segala sesuatu dan yang memelihara ciptaannya, termasuk hidup saya. Saudara, mengapa kita bisa menyerahkan segala sesuatu kepadanya? Jawabannya jelas sekali, karena Dia memelihara kamu. Saudara, biarlah bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Dalam situasi yang sulit ada Bapa yang memelihara hidup kita. Kata berserah itu berbeda dengan kata pasrah. Berserah adalah sebuah respons aktif dalam hidup kita. Walaupun di dalam situasi yang tidak mudah, situasi yang begitu mengkhawatirkan, tetapi kita secara aktif memutuskan kendali yang kita pegang selama ini. Kita serahkan kepada Allah pribadi yang tepat, karena Dia adalah Allah yang menciptakan dan yang memelihara dunia dan hidup kita. Saudara, Yesus pada waktu Dia berdoa bergumul di Taman Getsemani, Dia katakan, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu." Saudara, pada waktu Yesus berdoa seperti itu, Yesus menunjukkan apa arti keberserahan. Berserah berarti ketaatan. Pada waktu kita berserah, pada saat itu juga kita sedang belajar untuk taat. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa taat kepada Allah karena hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tidak bisa menyerahkan segala hal kepada Allah. Saudara, banyak hal yang menggoda kita di sekeliling kita, membuat kita bisa mencari-cari cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi ingatlah, pada waktu kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia, Dialah yang akan memelihara hidup kita, dan kita akan terus berjalan dalam ketaatan rencana Allah. Saudara, tidak ada perkara yang terlalu besar untuk kita serahkan kepada Allah, dan tidak ada perkara yang terlalu kecil untuk kita serahkan kepada Allah. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk terus belajar berserah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan. Tolonglah kami supaya menjalani hidup dengan keberserahan. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Allah yang memelihara hidup kami.
Demi Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin.